hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain, pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan fiqih al-asmaul husna. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua di antara nama Allah, Al-Ghalib dan An-Nasir. Sekarang kita bahas dua lagi di antara nama-nama Allah, yaitu Al-Aziz dan Al-Jabbar. Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Aziz dan Al-Jabbar dalam satu ayat secara bersamaan, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Di ayat itu Allah menyatakan, Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Di sini Al-Aziz dan Al-Jabbar dua-duanya disebut berurutan. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Al-Malik, dia raja. Al-Malik, dia raja. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, sumber keselamatan. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang maha pemelihara. Al-Aziz dan Al-Jabbar. Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Kalau nama Al-Jabbar tidak ada di ayat lain kecuali di ayat ini saja. Tapi kalau Al-Aziz hampir 100 ayat di dalam Al-Quran. Adapun makna Al-Aziz adalah alladzi lahu jami'u ma'anil izzah. Al-Aziz itu adalah zat yang memiliki seluruh makna izzah. Izzah itu nanti akan kita jelaskan. Ada 3 cakupan. Hanya bahasa kitanya kegagahan atau keagungan. Atau bisa juga kemuliaan. Al-Aziz itu zat yang memiliki keagungan, kegagahan, dan kemuliaan. Dan seluruh izzah itu milik Allah. Allah berfirman, innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya izzah, kegagahan, kemuliaan, keagungan itu hanya milik Allah semuanya. Itu surah Yunus ayat 65. Maknanya adalah alladzi lahul izzatu bijami ma'aniha, yaitu zat yang memiliki izzah dengan seluruh cakupan maknanya. Makna izzah kembali kepada 3 makna dan seluruhnya adalah tetap bagi Allah Azza wa Jalla secara permanen. Kalau kita umpamanya seluruh sifat yang kita miliki tidak permanen,
Kadang bertambah, kadang berkurang, kadang hilang. Pintar umpamanya, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang hilang. Kalau sudah pikun, kesehatan, gitu, kelincahan, kekuatan, itu pada diri makhluk kok. Tidak bersifat permanen. Tapi kalau sifat bagi Allah Azza wa Jalla sabit, tetap tidak bertambah karena sudah mencapai puncak kesempurnaan dari sifat tersebut. Apalagi berkurang atau berubah. Nah, makna izzah kembali kepada 3 makna dengan kadar yang paling sempurna. Makna awal adalah izzatul quwwah. Izzah dalam hal kekuatan. Dan ini merupakan sifat yang agung bagi Allah, yang sifat ini, kekuatan ini tidak dinisbatkan, atau sifat izzah dalam hal kekuatan ini tidak dinisbatkan kepada kekuatan makhluk, sehebat apapun makhluk itu. Makhluk punya kekuatan? Ya punya. Tapi kuat dengan sifat izzah hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kekuatan Allah maha dahsyat. Dan seluruh kekuatan makhluk bersumber dari kekuatan Allah. Maknanya diberikan hanya sedikit dari kekuatan tersebut. Sekalipun kekuatan yang diberikan kepada makhluk menurut kita amat sangat super dahsyat. Seperti kekuatan para malaikat. Atau malaikat penjaga gunung aja, kalau mau itu gunung diangkat lalu ditimpakan ke orang-orang. Betapa dahsyatnya, dan itu bukan malaikat terkuat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Lihat surah Fussilat ayat 15, Allah menyatakan awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang telah menciptakan mereka adalah asyaddu minhum quwwah, kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada yang mereka miliki. Lihat Al-Baqarah 165, walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a. Seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab, bahwa kekuatan itu seluruhnya milik Allah. Orang atau makhluk yang ketika di dunia merasa kuat, merasa memiliki super power, kekuasaan, pangkat, jabatan, pengikut yang banyak, di akhirat semuanya karena kedurhakaan mereka masuk neraka, lemah. Seluruh kekuatan hanya milik Allah. Lihat Al-Anfal ayat 52, Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha dahsyat siksanya. Juga Al-Hajj ayat 74, ma qadarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kuat dan maha aziz. Jadi makna pertama dari izzah adalah izzah dalam hal kekuatan. Kekuatan Allah itu dahsyat, tak ada yang menandinginya. Makanya dia aziz, gagah perkasa. Makna kedua, izzatul imtina'. Izzah dalam hal imtina'. Imtina' ini menahan atau menolak.
Kalau Allah mau menahan atau menolak sesuatu dari makhluknya, nggak ada di kalangan makhluknya itu yang bisa menyampaikan sesuatu tersebut. Baik itu rizki, kesehatan, jabatan, kekuasaan. Kalau oleh Allah ditahan, nggak akan bisa sampai kepada makhluk tertentu. Kita umpamanya rizkinya ditahan oleh Allah. Nggak ada seorang pun yang bisa menyampaikan rizki itu kepada kita. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Ghani secara zat yang tidak membutuhkan sesuatu pun, sehingga para hamba atau makhluk tak ada yang mampu memberi madarat yang memadaratkan kepada Allah atau memberi manfaat yang akan bermanfaat bagi Allah. Dan Allah lah yang sebenarnya yang memberi madarat ataupun manfaat. Makhluk sehebat apapun ingin memberi manfaat kepada Allah dengan sesuatu? Enggak. Atau mau memadaratkan Allah dengan sesuatu? Enggak. Enggak akan sampai ke madaratan atau kemanfaatan yang ditujukan oleh seorang hamba kepada Allah. Enggak. Allah enggak butuh apapun. Termasuk ibadah yang dilakukan oleh manusia. Allah menyuruh manusia ibadah kepada Allah bukan karena Allah butuh kepada ibadah mereka. Kalau seluruh makhluk di alam jagat ibadah dengan sehebat-hebat ibadah kepada Allah, nggak nambah apapun kepada Allah walaupun hanya sedikit. Kalau seluruh makhluk di alam jagat raya ini durhaka dengan sehebat-hebat kedurhakaan kepada Allah, nggak akan memberi madarat sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh manfaat dan madarat bersumber dari Allah. Allah yang memberi maslahat, manfaat. Allah yang memberi madarat. Allah yang memberi, Allah juga yang menahan pemberian. Allah suci dari dikuasai oleh makhluk manapun. Allah suci dari didominasi dan didikte oleh makhluk manapun. Allah disucikan dari seluruh hal yang tidak layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Allah suci dari segala macam aib dan kekurangan. Allah suci dari segala macam yang bisa mengurangi kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Allah suci dari memiliki sekutu, tandingan, sekutu, tandingan atau saingan atau apa-apa yang dianggap setara dengan Allah. Allah suci dari semuanya itu. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 180 sampai 182. Allah menyatakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah. Maha suci Allah yang memiliki izzah, kegagahan dan keperkasaan. Maha suci dari apa? Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan, dari semua sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Allah suci dari semua itu. Wassalamun alal mursalin, dan kesejahteraan tetap terlimpah kepada para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Juga dalam surah Ar-Rum 27 Allah menyatakan walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Milik Allah lah seluruh sifat-sifat yang tertinggi di langit ataupun di bumi, dan Dia maha gagah dan maha hakim. Lihat lagi surah Saba ayat 27 Allah menyatakan qul aruni
Kata Allah, "Qul aruni alladhina alhaftum bihi." Qul aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Katakan oleh Muhammad, perlihatkan kepadaku berhala-berhala yang kalian ikutkan kepada Allah sebagai sekutu, sebagai syarikat bagi Allah. Perlihatkan mana? Bisa apa dia? Kalla, enggak sama sekali. Bahkan Allah lah yang aziz dan yang hakim. Itu semua keterangan menjelaskan bahwa Allah izzah dalam hal imtina. Imtina itu artinya mencegah, menahan sampainya sesuatu kepada makhluknya kalau Allah menghendaki hal itu. Amma yarzuquhu in amsaka rizqah. Siapa sih yang bisa memberikan rizki kepada kamu kalau Allah menahan rizki itu dari kamu? Ada. Inilah yang kedua. Ketiga, izzatul qahr wal ghalabah li jamil kainat. Yang ketiga, izzah dalam hal kekuasaan, dalam hal dominasi terhadap seluruh makhluk. Semua makhluk, semua alam ini dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada keagungannya, taat kepada kehendaknya. Seluruh ubun-ubun makhluk berada di tangannya. Di dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jalla, tak ada satupun makhluk yang bisa bergerak. Tak ada satupun makhluk yang bisa bertindak. Kecuali semuanya itu karena kekuatan dan izin dari Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Coba lihat surah Ali Imran 26 sampai 27. Qul, katakan oleh Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Yulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, ya Allah, Malikal Mulk, pemilik setiap kerajaan atau pemilik setiap kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Dan engkau mencabut kekuasaan dari orang-orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki. Engkau juga menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah seluruh kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Dan engkau memberi rizki kepada orang-orang yang engkau kehendaki tanpa hisab. Jadi lihat bagaimana berkuasanya Allah. Bagaimana dominannya Allah terhadap seluruh makhluk, terhadap alam ini. Seluruhnya diatur oleh Allah. Inilah izzah Allah dalam poin yang ketiga, yaitu izzah dalam hal menguasai dan mendominasi.
Salah satu dampak dari beriman kepada nama ini, nama Allah Al-Aziz, maka seorang hamba hanya akan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak akan bersandar kecuali kepada Allah. Tidak akan mencari perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tidak akan mencari keamanan, keselamatan kecuali dengan keamanan dan keselamatan dari Allah. Dan tidak akan mencari kemuliaan, keagungan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Siapa orang yang menghendaki kemuliaan ataupun kegagahan, keagungan, maka ketahuilah milik Allah lah semua izzah itu semuanya. Milik Allah lah semua keagungan, semua kemuliaan. Maka minta kemuliaan kepada Allah dengan cara yang Allah kehendaki. Bukan dengan cara berbuat zalim kepada sesama makhluk, berbuat diktator kepada sesama makhluk, menghalalkan segala cara untuk meraih kemuliaan atau kekuasaan atau keagungan. Enggak, bukan dengan cara itu. Setiap kali seorang hamba semakin mengaplikasikan, semakin bersungguh-sungguh dalam meraih kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla dengan cara-cara yang Allah kehendaki, dengan cara-cara yang Allah syariatkan, maka akan semakin dia meraih kemuliaan tersebut. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah semua kemuliaan. Juga milik Rasulnya dan milik orang-orang mukmin. Sering kan saya jelaskan, kalau mau dimuliakan oleh Allah, coba pegang teguh Al-Quran, fahami, yakini, baca, ajarkan, amalkan. Dijamin mulia. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan memuliakan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini nih. Maka dijamin orang itu akan mulia karena dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Izzah dengan makna al-qahar, dengan makna menguasai, mendominasi, termasuk salah satu di antara makna yang terkandung dalam Al-Jabbar. Al-Jabbar salah satu di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Karena menguasai termasuk kandungan makna Al-Jabbar. Maknanya Al-Jabbar itu Al-Qahiru likulli syai', yang berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi dana lahu kullu syai', yang segala sesuatu tunduk patuh kepadanya. Wa khada'a lahu kullu syai', semua segala sesuatu taat kepadanya. Alam ini baik di atas seperti para malaikat maupun di bawah seperti kita, dan apa yang ada di antara keduanya, dia dari kalangan makhluk-makhluk yang besar. Makhluk yang besar itu kalau di bawah seperti gunung, seperti lautan. Makhluk yang ada di atas seperti langit dan juga para malaikatnya. Makhluk yang ada di antara langit dan bumi ya seperti bintang-bintang, matahari, planet-planet, bulan dan seterusnya, itu tunduk kepada Allah baik ketika bergerak ataupun ketika diam. Bergeraknya makhluk itu karena Allah yang menggerakkan, diamnya makhluk itu karena Allah yang mendiamkan. Allah Azza wa Jalla tidak pernah sedetik pun melewatkan pengaturannya terhadap seluruh makhluk. Tak ada peran sedikit pun dari makhluk itu tentang dirinya. Tidak ada hukum sesuatu pun yang bisa menghukumi Allah. Bahkan seluruh urusan ini milik Allah Azza wa Jalla.
dan seluruh hukum syar'i dan qadari termasuk memberikan balasan seluruhnya milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada hakim selain Dia. Tidak ada Rabb selain Dia. Tidak ada ilah sesembahan selain Dia. Jadi semuanya itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak bermakna bahwa seorang hamba dipaksa untuk melakukan perbuatannya sendiri tanpa kesukarelaan dari si pelakunya. Enggak. Ada kehendak, ada keinginan, ada kemampuan untuk melaksanakan kehendak tersebut. Seorang manusia tidak dipaksa secara sewenang-wenang untuk beriman. Enggak, kalau dia memiliki kehendak untuk kafir dipersilakan, tapi ada konsekuensinya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, katakan olehmu, al-haq, kebenaran itu dari Rabb kalian, dari Allah. Siapa yang mau beriman kepada kebenaran itu silakan. Siapa yang mau kafir juga silakan. Semuanya ada konsekuensinya. Yang beriman konsekuensinya begini, yang kafir konsekuensinya begitu. Dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10 Allah menyatakan, wa nafsu wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, dan demi jiwa serta proses penyempurnaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada si jiwa tersebut mau durhaka atau mau takwa, terserah. Tapi Allah sudah memberikan efek konsekuensi yang harus ditanggung baik durhaka ataupun takwa. Kata Allah, qad aflaha man zakka, sungguh berbahagia orang yang menjaga kesucian jiwanya, yang membersihkan jiwanya dari dosa dan noda, dari kedurhakaan dan kemaksiatan. Waqad khaba man dassa, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Mengotori dengan syirik, dengan kufur, dengan bid'ah, dengan maksiat, dengan segala macam penyimpangan. Al-Jabbar juga memiliki 3 makna. Makna yang pertama Al-Qahr tadi, menguasai. Al-Jabbar itu penguasa yang sangat dominan. Kedua, ini Al-Jabbar ini gabungan antara 3 makna, tidak sekedar berkuasa lalu menjalankan kekuasaannya, dominasinya secara sewenang-wenang, enggak. Atsani, makna yang kedua adalah yarji'u ila lutfir rahmati wa ra'fah. فهو الذي يجبر الكثير ويغني الفقير وييسر العسير ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافى له مع تعويضه على مصابه أعظم الأجر ويجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله الراجين لفضله ونواله بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلهي والهداية والرشاد وقول الداعي اللهم اجبرني يراد به هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع makarih wasyururi anhu. Kedua, makna al-jabar kembali kepada limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka salah satu di antara makna al-jabar adalah Dia yang memberikan bantuan kepada orang yang kesulitan, memberi kecukupan kepada orang yang membutuhkan, memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan,
memberikan perhatian kepada orang yang sakit dan memperoleh musibah dengan cara memberi taufik untuk bersabar, dimudahkan untuk mendapatkan kesembuhan, sekaligus memberikan ganti kepada orang yang terkena musibah itu dalam bentuk pahala yang banyak. Itu tercakup dalam makna Al-Jabbar sebagai salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan atau bantuan atau dukungan kepada hati orang-orang yang tunduk kepada keagungan Allah dan kemuliaannya. Hati-hati orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, yang tunduk kepada kemuliaannya, yang mengharapkan karunia dan anugerahnya, dengan melimpahkan mahabbah dan berbagai macam jenis ilmu pengetahuan dan taufik ilahi serta hidayah petunjuk kepada dia. Maka orang yang berdoa Allahumma jburni, dari jabar, Allahumma jburni, maknanya adalah ya Allah bantu aku, ya Allah tolong aku. Hakikatnya adalah untuk kemaslahatan si hamba. Berikan aku apapun yang maslahat bagi diriku dan tolak semua yang madarat dan yang buruk dari diriku. Salah satu doa yang kita baca di dalam duduk antara dua sujud di dalam sholat, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan lafaz seperti ini. Dan hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih. Dalam duduk di antara dua sujud, salah satu doa yang beliau baca, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 itu yang diminta. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmati aku. Wajburni, nah ini wajburni yang sedang kita bahas ini. Wahdini, beri hidayah aku. Warzuqni, dan berikan rizki kepadaku. Makna wajburni, bantu aku, tolong aku. Dalam apa? Dalam hal kalau fakir diberikan kecukupan, kalau sakit diberikan kesembuhan, kalau lemah diberikan kekuatan, kalau sedang sedih diberikan kegembiraan, kebahagiaan. Yang seperti itu. Itu makna wajburni. Inilah makna Al-Jabbar yang kedua. Makna Al-Jabbar yang pertama menguasai, yang kedua memberikan apapun yang dibutuhkan oleh makhluk. Makanya ada kata-kata wajburni tadi. Makna ketiga dari makna-makna yang terkandung dalam Al-Jabbar adalah al-aliyu ala kulli syai'. Alladhi lahu jami'u ma'anil ulu. Ulu dzat, ulul qadar, wa ulul qahar. Makna Al-Jabbar adalah Al-Ali, yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Zat yang memiliki seluruh makna tinggi, tertinggi, di atas seluruh makhluknya. Baik tinggi dalam hal zat, sebab zat Allah berada di atas seluruh makhluknya. Di atas langit ketujuh, di atas aras. Aras itu makhluk Allah yang tertinggi. Di atas aras tidak ada makhluk lain. Allah lah yang ada di atas aras. Tanpa bertumpu kepada aras, tanpa membutuhkan aras. Ba'inun min khalqih. Dia itu terpisah dari makhluknya. Tidak bertumpu. Karena Allah tidak membutuhkan aras ataupun seluruh makhluknya.
Sebaliknya makhluknya lah yang bergantung dan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tinggi dalam hal zat, tinggi dalam hal keagungan atau kemuliaan, dan tinggi dalam hal kekuasaan. Tak ada yang lebih tinggi secara zat daripada Allah. Seluruh makhluk ada di bawahnya. Tak ada yang lebih mulia dan agung daripada Allah, dan tak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengagungkan Allah dalam rukunya dan juga dalam sujudnya dengan menyebut kekuasaan Allah yang menunjukkan salah satu makna yang terkandung dalam lafaz Al-Jabbar. Dalam Musnad Ahmad, juga dalam kitab-kitab Sunan, sebuah hadis yang diterima dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Dia berkata, "Qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatan faqama faqara surat al-Baqarah. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قرأ بآل Imran, ثم قرأ surah-surah." Kata Auf bin Malik al-Ashja'i, aku pada suatu malam sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholat tahajud. Kalau sholat tahajud bebas, mau selama apapun, sepanjang apapun boleh. Karena tidak ada yang diberatkan dari kalangan makmum. Kalau sholat fardu kan banyak orang yang lemah, sakit, ada banyak keperluan gitu. Kalau tahajud bebas. Suatu malam aku sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau berdiri. Seusai baca Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. 286 ayat. 2,5 juz itu. Tidaklah beliau melewati satu ayat rahmat pun kecuali beliau berhenti lalu meminta rahmat. Boleh berdoa meminta rahmat di dalam sholat. Tapi sholat itu sholat tahajud. Karena Nabi SAW melakukan itu dalam sholat tahajud dan tidak pernah beliau lakukan itu dalam sholat fardu. Tidaklah beliau melewati ayat azab, ayat tentang azab, kecuali beliau berhenti kemudian berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari azab yang diterangkan dalam ayat tadi. Lalu setelah itu beliau ruku, 1 rakaat membaca surah Al-Baqarah secara keseluruhan, 286 ayat. Belum lagi di tengah-tengahnya itu sering berdoa, minta rahmat kalau ayat tentang rahmat, minta perlindungan kalau ayat tentang azab gitu. Kebayang lama? Ya iyalah. Jam-jaman atuh. Kalau umpah 1 juz 1 jam, 2,5 juz 2,5 jam 1 rakaat tuh. Tsumma raka'a biqadri qiyamih. Coba bayangkan. Setelah itu beliau ruku yang panjang rukunya hampir sama dengan panjang berdirinya. Lamanya itu begitu. Kebayang cangkel pegel atuh. Nabi SAW merasakan enggak? Iya iyalah beliau manusia biasa. Tapi rasa cangkel, pegel, kesel gitu ya. Itu tertutup oleh kekhusyuan, penghayatan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan kenikmatan batin yang beliau rasakan di dalam sholat tersebut. Gak kerasa itu. Banyak kan orang yang semalaman kuat, gapleh gitu. Semalaman itu.
Apa nggak cangkel, nggak pegel? Ya pasti cangkel pegel. Kenapa mereka kuat? Padahal fisik mereka loyo-loyo, nggak pernah olahraga, kerjaannya ngopi, ngerokok kayak gitu. Tapi kuat semalaman. Itu karena ada kepuasan batin yang mereka rasakan selama gaplek semalaman itu. Ada kan anak yang keranjingan main game gitu, siang malam itu, lapar ditahan. Mau ke WC ditahan, ngantuk juga nggak ngantuk, cenghar we, kata orang Sunda mas cenghar. Apa mereka nggak pegel, nggak cangkel? Cangkel, pegel. Tapi nggak ada apa-apa dibanding kepuasan batin yang mereka alami. Nah, Nabi SAW mengalami itu, melakukan itu di dalam kebaikan yang terbaik, yaitu sholat. Maka tidak aneh kalau umpamanya yang gaplek semalaman kuat, yang main game semalaman kuat, masa yang sholat dengan kualitas kekhusyuan yang dahsyat tidak kuat? Kuatlah pasti. Beliau ketika ruku, yang rukunya itu hampir sama panjangnya dengan berdiri, di dalam ruku dan rukunya beliau membaca Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci Allah Rabbku, Dzil jabarut, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki dominasi gitu, yang memiliki kebesaran dan keagungan. Kemudian setelah itu beliau sujud, dan lama sujudnya hampir sama dengan lama berdirinya. Lalu beliau membaca seperti yang beliau baca dalam ruku. Setelah itu kemudian berdiri lagi masuk rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua beliau membaca surah Ali Imran. Tuh bayangkan surah Ali Imran. 200 halaman, 200 ayat. Kemudian membaca surah lain dan yang lain-lainnya lagi. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan yang lain-lainnya. Jadi kekuasaan hanya milik Allah. Maka siapa orang yang sombong dari makhluk yang lainnya, dia merasa besar, merasa berkuasa dan sombong dengan kekuasaannya, zalim, sewenang-wenang, diktator, maka dia akan memperoleh murka dari Allah dan berhak memperoleh ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengancam orang-orang yang sombong, yang takabur itu dengan ancaman akan dibelenggu dengan belenggu yang dahsyat, yang kuat dari besi. Akan dikunci mati hatinya, dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Sebagaimana beberapa ayat menyatakan demikian. Contohnya dalam surah Ghafir ayat 35 Allah menyatakan kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Demikianlah Allah mengunci mati setiap hati orang yang takabur dan sewenang-wenang dengan kekuasaannya, yang sombong dan sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Dalam surah Ibrahim ayat 15 sampai 17 Allah menyatakan wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannamu yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka minta dibukakan. Dan sungguh rugi semua orang yang jabbar dan anid. Yang sombong dan anid itu apa? Bedang wang kelang teka palang. Yang bandel, yang durhaka, yang menentang. Di belakang mereka ada Jahannam. Mereka akan diberi minum dengan air dari nanahi. Kebayang, na'udzubillah. Yatajarrauhu.
Kalau bahasa Sunda dicekokeun itu air nanah teh. Dicekokeun teh di apa? Dipaksa diminumkan kepada si ahli neraka yang sombong ketika di dunia tadi, yang bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Dicekokin, diminum secara paksa, hampir-hampir mereka tidak sanggup menelannya. Tapi udah dipaksa tuh. Kita kan kadang-kadang punya anak kecil gitu ya, balita gitu. Kadang sakit. Dikasih obat sirup. Mau nggak? Nggak mau, hideg, balem gitu. Apa yang kita lakukan? Dicekok. Ditutup hidungnya biar calawak, biar apa? Calangap, biar terbuka mulutnya. Kalau mulutnya tutup, hidungnya ditutup, nggak bisa napas, hanya dibuka, pas dibuka lek, tek, begitu kan, dicekokin. Dia nggak bisa menelannya, nggak mau menelannya karena pahit, pehur, pahang dan yang sejenis. Sambil nangis teh akan mending nangis daripada sakit terus. Menangis mah obat, biarin aja. Nah, mereka nanti di hari kiamat di neraka, orang-orang yang waktu di dunia berkuasa dan zalim dengan kekuasaannya, dicekokin dengan air dari nanah. Waliyadzubillah. Nyaris mereka tak mampu menelannya. Dan datanglah kematian dari segala arah, tapi mereka tidak mati. Karena di akhirat tidak mati lagi. Tapi sakitnya tetap terasa. Dan di belakangnya ada azab yang sangat dahsyat. Ini yang menunjukkan bahwa kesombongan, ketakaburan atau kebesaran, kekuasaan, kesewenang-wenangan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah sewenang-wenang, iya. Allah melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Fa'alul lima yurid. Tapi kesewenang-wenangan Allah dibatasi dengan sikap adilnya Allah. Allah tidak zalim. Allah itu laisa bidzallamil abid. Allah itu tidak zalim kepada hamba-hamba. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Aku enggak mungkin berbuat zalim. Haram bagiku untuk berbuat zalim. Kesewenangan Allah adil. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, juga Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasul alaihi salatu wassalam, yakhruju unukum minan nari yaumal qiyamah lahu aynani yubsiru bihima wa udhunani yasma'u bihima wa lisanun yantiqu bihi fayaqul inni wukiltu bi thalathatin bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man idda'a ma'allahi ilahan akhar wal musawwirin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan keluar satu punduk leher dari api neraka pada hari kiamat. Leher ini memiliki dua mata yang bisa melihat, dua telinga yang bisa mendengar, dan satu lisan yang bisa berbicara. Kekuasaan Allah. Api neraka punya dua mata, dua telinga, dan punya lisan untuk bicara. Kau bisa? Kekuasaan Allah. Kan nggak punya mulut, nggak punya alat-alat bicara sama kita. Kita punya alat-alat bicara itu karena bisa dibuat bicara oleh Allah. Ada orang yang punya alat bicara nggak bisa bicara, yang gagu ada ya. Ada yang nggak punya mulut, nggak punya lidah, nggak punya pita suara atau tenggorokan, tapi bisa bicara. Contohnya apa? TV, handphone gitu ya. Itu bisa mengeluarkan suara. Allah lah yang mengatur semuanya. Di akhirat begitu. Malah mulut yang sekarang pintar ngomong di dunia nggak bisa bicara, yang bicara malah tangan, kaki, kulit, tulang gitu ya. Nah, termasuk api neraka.
Nanti muncul segunduk api berupa leher yang punya 2 mata, punya 2 telinga, punya 1 lisan. Lalu dia bicara, inni wukiltu bi thalathatin. Aku ditugaskan untuk mengazab 3 jenis manusia nih. Semoga Allah tidak menjadikan kita termasuk salah satu di antara 3 jenis itu, atau salah satu di antara penghuni neraka jenis manapun. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua azab neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nah, neraka ini berbicara, aku ditugaskan untuk mengadab 3 jenis orang. Pertama, bikulli jabbarin anib, setiap orang yang sombong, sewenang-wenang dengan kekuasaannya dan menentang Allah. Itu yang pertama. Kedua, wa bikulli man idda'ama Allahi la nakhar, orang yang mengklaim, menyembah, berdoa kepada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah ibadah, kepada yang lain ibadah. Kepada Allah minta berdoa, kepada yang lain juga minta berdoa. Nah, ini menyekutukan Allah dalam hal ibadah, dalam hal berdoa. Diazab oleh neraka ini. Yang ketiga, al-musawwirin, tukang gambar. Maksudnya menggambar makhluk hidup. Kalau menggambar dengan 2 dimensi saja sudah terlarang dan terancam, apalagi kalau 3 dimensi. Yang lebih daripada menggambar seperti mematung, membuat patung, membuat apa saja patung dari bahan apapun, baik dari batu, dari kayu. Dari kue adonan kan ada yang berupa orang ya. Roti gitu berupa orang. Itu lebih dahsyat. Bahkan azabnya paling dahsyat. Azab asyadun nasi azaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Hadis bahwa nanti neraka akan berbicara kemudian berkata, aku ditugaskan untuk mengadab 3 jenis manusia ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Disahihkan Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, yang semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita dari api neraka dan dari murka dan azabnya baik di dunia ataupun di akhirat nanti ya. Cukup penjelasan kita tentang 2 dari sifat Allah dan nama Allah itu, yaitu Al-Aziz dan Al-Jabbar, sampai di sini, dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allahu ayyakum, para pendengar dan pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, juga pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada, dan juga jamaah yang hadir ataupun mengikuti kajian. Kami persilahkan bagi antum yang akan bertanya, kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637, ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-2271476. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustadz, saya mau tanya, yaitu masalah bacaan wirid setelah sholat fardu. Salah satunya yaitu, ya Allah, tiada dapat yang mencegah apa yang kamu berikan, dan tidak ada yang mampu apa yang diberikan kalau engkau mencegah. Ketiganya tidak berguna kebaikan seseorang, tiada berguna seseorang untuk menyelamatkan ancaman darimu. Yang kita tanyakan yang ketiga itu, tidak berguna atau tiada berguna menyelamatkan ancaman darimu. Apa artinya itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Ada doa Allahumma
tu'til mulka apa tadi doa yang ditanyakan itu? Allahumma bukan tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya, bukan gitu. Setelah beres sholat fardu, Allahumma antas salam minkas salam, Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus membaca kalimat tauhid, terus tidak ada yang bisa memberikan kepada seorang pun terhadap apa yang Allah halangi, dan tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang Allah berikan, gitu ya. Wala yanfa'u minkal jaddu wala yanfa'u minkal jadd, wala tidak ada yang tidak bermanfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan atau harta yang dimiliki oleh manusia sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu memberikan apapun yang dia kehendaki untuk diberikan, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Kalau Allah mau memberikan, pasti sampai. Dan kalau Allah menghalangi, tidak ada yang bisa memberikan. Walaupun seluruh makhluk berupaya memberikan pemberian tersebut, tapi kalau Allah menghalangi, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya. Wala yanfa'ul jaddu minkal jadd, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada engkau, kekayaan, kekuasaan atau apapun yang dimiliki oleh manusia kepada Allah sedikit pun. Ini termasuk salah satu di antara sifat ghaninya Allah. Allah ghani, maksudnya ghani itu Allah itu tidak butuh apapun dari makhluk ini. Seluruh yang dimiliki oleh manusia lalu mau diberikan sebagai manfaat bagi Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memberi manfaat kepada Allah sedikit pun dari pemberian makhluknya. Umpamanya manusia punya kekuasaan, manusia punya uang, manusia punya jabatan, punya pangkat, lalu semuanya itu mau diusahakan oleh si pemilik, baik kekayaan ataupun kekuasaan itu, agar memberi manfaat kepada Allah, maka tidak. Karena Allah nggak butuh semuanya itu. Kita diberi manfaat oleh orang berupa uang, makanan, kekuasaan, jabatan, ya manfaat bagi kita karena kita butuh itu. Tapi kalau umpamanya seperti begini, emas atau makanan yang berupa daging enak diberikan ke kita, manfaat nggak bagi kita? Manfaat. Karena apa? Karena kita butuh itu. Kita butuh uang, kita butuh emas, perhiasan, kita butuh kendaraan, manfaat. Tapi coba kendaraan, emas, daging berikan ke kambing. Ada manfaat? Tidak ada manfaat. Karena kambing tidak butuh itu. Kambing tidak doyan daging. Kambing tidak doyan emas. Kambing tidak doyan kendaraan. Gak bisa nyetirnya, gak bisa naik. Diajak naik, dipaksa juga gak akan nyaman. Kabur dia. Bukan itu yang membuat dia nyaman. Dia gak butuh semuanya itu. Maka kalau kita berikan emas, daging, kendaraan, rumah mewah kepada kambing, gak ada manfaatnya sedikit pun. Itu baru makhluk ke makhluk. Apalagi makhluk kepada Khalik, kepada Allah. Di alam jagat ini tidak ada sesuatu pun yang Allah butuhkan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa memberi manfaat kepada Allah dari alam ini. Termasuk kekayaan manusia, termasuk kekuasaan manusia, termasuk apapun yang dimiliki oleh manusia, maka tidak ada sedikit pun yang bisa memberi manfaat kepada Allah Azza wa Jalla.
Adapun kalau Allah menyuruh kita infak sedekah dengan harta kita, Allah menyuruh kita berbuat adil dengan kekuasaan kita, bukan untuk memberi manfaat kepada Allah, enggak. Tapi nanti manfaat itu balik ke dirinya sendiri, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Umu Arif di Cimahi Utara. Assalamualaikum, Ustadz mau bertanya tentang berdoalah dengan Asmaul Husna. Maksudnya bagaimana dan caranya bagaimana? Syukron Ustadz, silakan. Iya, barakallahu fiik. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna. Silakan kamu berdoa dengan asmaul husna tersebut. Bagaimana aplikasinya? Ya, dalam berdoa sebut nama-nama Allah yang baik, al-asmaul husna, yang sesuai nama yang kita sebut sesuai dengan isi permintaan kita. Kalau kita meminta rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebut nama-nama Allah yang maknanya selaras dengan mengatakan ya Razzaq, ya Wahhab, begitu ya, ya Rahman, ya Rahim, ya Jawad. Urzuqni, wahai pemberi rizki, wahai yang maha pemberi, wahai pengasih penyayang, wahai yang maha dermawan, wahai yang maha pemberi, beri saya rizki. Kalau umpamanya kita minta rizki tapi yang disebut yang tidak sesuai dengan permintaan kita, ya syadidal iqab, ya dzal intiqam, wahai yang maha dahsyat siksanya, wahai yang maha pembalas terhadap dosa-dosa makhluknya, beri saya rizki. Itu kan tidak sesuai, tidak matching. Kalau umpamanya kita berdoanya minta agar Allah menimpakan azab kepada orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin, maka jangan menyebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Rahman ya Rahim umpamanya. Ya wahai Allah yang Maha Rahman dan Rahim, azab tuh orang kafir. Katanya Ar-Rahman Ar-Rahim tapi disuruh mengazab, enggak matching. Maka kita akan meminta agar Allah menurunkan azab kepada orang-orang kafir yang zalim dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan itu, ya syadidal iqab, wahai yang maha dahsyat siksanya, gitu ya, timpakan azab kepada mereka. Jadi menyebut Asmaul Husna dalam doa kita artinya betul-betul nama Allah berupa Asmaul Husna kita sebut di dalam doa, maka itu menambah daya dikabulkannya doa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menambah kuat akan dikabulkannya doa tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Mangga. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika anak-anak di sekolah dikasih tugas bikin kolase atau mewarnai, tapi gambarnya makhluk hidup, bukan pohon atau bunga? Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Iya. Bagaimana kalau anak-anak disuruh? Kalau ya, itu sebagai syarat kelulusan dan tidak ada alternatif lain. Kita tidak bisa mengusulkan untuk diganti dengan pepohonan, dengan rumah, dengan gunung, dengan benda-benda mati. Hanya itu yang apabila itu tidak dilakukan tidak lulus, ya, maka itu hukumnya sama saja dengan umpamanya contohnya para mahasiswa nih di perguruan tinggi Islam ditanya tentang bagaimana akidah Mu'tazilah. Jawab. Sekedar untuk menjawab soal tersebut tanpa meyakini kebenaran dari akidah Mu'tazilah tersebut. Tanpa membenarkan hal tersebut. Maka itu dibolehkan. Seperti umpamanya ada pelajaran filsafat.
Coba uraikan umpamanya filsafat atau konsep hidup menurut filosof anu. Ada aliran filsafat namanya dualisme. Apa yang Anda tahu tentang dualisme? Salah satu aliran dalam ilmu filsafat. Kita tahu ya, kita terangkan dualisme tanpa tanpa meyakini kebenaran dari semuanya itu. Sekarang untuk menjawab pertanyaan. Sebagai salah satu syarat kelulusan yang apabila tidak dijawab kita tidak lulus, kalau tidak lulus menghambat berbagai macam kepentingan kita termasuk dalam hal dakwah, termasuk dalam hal melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka dibolehkan yang seperti itu. Tapi apabila mampu memberikan usulan untuk mengganti, ya ganti. Seperti contoh anak SMP atau SMA yang sudah balik, ada ujian berenang. Campur aduk laki perempuan. Bagaimana mensikapinya kalau kita minta tugas lain? Umpamanya membuat clipping tentang aktivitas renang atau karya tulis tentang berenang. Itu lakukan. Kalau mampu melakukan itu maka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh jamaah selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang dalam masalah ingin sekali curhat, kadang ada yang berbisik, curhatlah kepada orang yang kompeten, siapa tahu dia punya solusi. Tapi kadang pula ada yang berbisik, curhatlah hanya pada Allah karena tidak akan ada yang punya solusi terbaik selain dari Allah. Akhirnya orang ini jarang sekali curhat pada manusia. Dia lebih sering curhat kepada Allah dan sangat yakin Allah akan kasih solusi dan percaya Allah akan tunjukkan jalan menuju solusi tersebut. Apakah keyakinan seperti ini salah Ustaz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Harus dibedakan antara curhat dengan konsultasi untuk memperoleh solusi. Itu dua hal yang berbeda. Curhat umpama hanya mengemukakan kesulitan kepada orang lain tanpa mengharapkan adanya solusi, ya tidak boleh kepada sembarang orang. Umpama kita tahu orang ini nggak akan bisa memberikan solusi, hanya cerita saja, memang mungkin membuat dari plong, maka itu tidak boleh karena akan memberi madarat. Apa madaratnya? Pertama, orang yang mendengar curhatan kita belum tentu suka. Saya juga banyak masalah, harus dengar yang kayak begini. Yang kedua, mungkin akan disebar-sebar si punya masalah begini dan begitu. Mungkin ada hal yang sifatnya rahasia lalu tercetus, maka tersebarlah keburukan. Yang seperti itu silakan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh minta solusi? Bukan boleh, harus minta solusi kepada Allah dalam bentuk berdoa, minta agar bisa dikeluarkan dari musibah atau masalah yang sedang menghimpit. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, innama ashku bathi wa huzni ilallahi azza wa jalla illallah. Hanyalah aku mengeluhkan deritaku, ya, dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta solusi dalam bentuk konsultasi karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan atau banyak alternatif yang bisa dilakukan tapi nggak tahu apakah ini benar apa salah secara syar'i. Untuk memperoleh solusi yang benar secara syar'i, kita butuh penjelasan dari orang yang berkompeten. Ya, boleh curhat, bertanya, bahkan menggibahi orang lain dalam rangka mengetahui hukum dari masalah yang sedang dihadapi dibolehkan. Termasuk curhat, ya boleh, kepada yang berkompeten, baik dalam masalah agama ataupun dalam masalah dunia.
Dan itu perlu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah menyatakan demikian. Tanya kalian kepada ahlinya. Tanya ini salah satu bentuknya ya konsultasi. Kalau kalian tidak tahu. Daripada kita memutuskan sendiri dengan kebodohan kita. Ini berlaku dalam urusan dunia ataupun akhirat. Dalam urusan dunia. Kita umpamanya ada keluhan kesehatan. Apa kita hanya mengeluh kepada Allah? Ya, mengeluh kepada Allah, tapi ada ikhtiar lahir. Sebab Allah mensyaratkan salah satu jalan kesembuhan adalah ada ikhtiar lahir, berobat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, karena setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, tanya ke ahlinya, siapa ya? Dokter, ahli kesehatan, tabib, herbalis atau terapis yang memang memiliki lisensi di bidang itu. Nanti akan ada solusinya begini, ini yang harus dihindari, ini yang harus dilakukan, ini obat. Insya Allah akan keluar dari masalah. Kita punya masalah, motor kita mogok nih gimana? Apa kita cukup baru ya Allah, lancarkan ini motor saya, sembuhkan. Apa bisa? Enggak. Harus ada ikhtiar. Ke mana? Ya ke ahlinya, ke montir, ke bengkel. Seringkali kita bengkelnya juga pilih-pilih yang resmi. Bukan bengkel pinggir jalan yang montirnya hanya berdasarkan pengalaman tanpa mempelajari teori. Enggak, harus bengkel resmi agar terjamin dia punya menguasai aspek teori dan praktik juga. Karena mereka sekolah, minimal sekolah mesin gitu. Ya, kemudian setelah tahu teori juga prakteknya dibimbing oleh ahlinya. Setelah dites berkali-kali dia dinyatakan boleh membuka bengkel sendiri, ya silakan. Gak bisa kita hanya berdoa, ya Allah lancarkan motor saya, mobil saya. Begitu juga umpamanya kalau rumah kita bocor gentengnya atau ada yang retak atau talangnya gimana, dilihat oleh kita nggak ada yang bocor, nggak ada yang retak, tapi kalau hujan selalu bocor, apa kita cukup berdoa? Tidak, harus ada ikhtiar lahir. Cari tukang, dia ahlinya, tukang dengan pengalamannya tahu, oh ini talang bocornya di sana, tapi ngalir ke rumah kita di sebelah sini. Nah, bisa dia tahu begitu. Akhirnya dia bisa mengantisipasinya. Ya, jadi harus dibedakan antara curhat dengan konsultasi untuk mendapatkan solusi. Yang tidak boleh adalah hanya curhat kepada orang yang tidak memberikan solusi apa-apa kepada kita, hindarkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari S. Kasmita di Gunung Batu. Semoga Allah melindungi Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk syirik dalam niat apabila mendawamkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dengan berharap agar Allah memberi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi? Syukran Ustadz jawabannya. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Apakah syirik enggak kalau kita mau mendawamkan zikir atau doa? Dan doa itu memang oleh Nabi SAW, bahkan Al-Quran dipakai dan diperintahkan untuk dibaca ketika kita mengalami kesulitan. Iya. Seperti doa tadi itu Al-Quran. Doa siapa itu? Doa Nabi Dhunnun, atau yang kita kenal dengan sebutan doa Nabi Yunus ketika beliau dicaplok oleh ikan, berada di perut ikan, akan bisa keluar sampai mati. Akhirnya berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa subhanaka, la ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang hak selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maksud Engkau. Ini kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang yang zalim. Karena wirid itu, lalu Allah menyelamatkan dia, mengeluarkan dia dari perut ikan. Lalu Nabi SAW menyatakan, tak ada seorang pun muslim yang berdoa dengan doa ini dan dia berada dalam kesulitan, kecuali Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dia dari kesulitan itu.
Hadis Nabi SAW ini mengisyaratkan bolehnya meniatkan membaca zikir itu dengan niat agar dikeluarkan dari kesulitan. Dan ini pasti tidak termasuk syirik, malah termasuk hal yang disunnahkan. Oleh karena itulah maka selama memang doa tersebut oleh syariat diperuntukkan untuk fungsi-fungsi tertentu, tentu saja boleh. Bahkan bagus. Apakah umpamanya kita berikan Allahumma rizukni rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi, dan kita membaca zikir itu dengan harapan semoga Allah melimpahkan rezeki kepada kita. Boleh apa tidak? Ya tentu saja boleh. Memang doa itu doa untuk memberi atau meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ida di Soreang. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya berpuasa sunnah Daud Senin, Rabu, Jumat. Begitu setiap minggunya. Tapi Sabtu dan Minggu tidak karena pertimbangan suami. Apakah boleh Ustadz? Silakan. Ya bagus, bukan hanya boleh ya. Selama ingat, ini Ibu kan, selama saum sunnah tersebut ada izin suami. Kalau suami ada, wajib minta izin. Kalau tidak minta izin maka tidak boleh ya. Kecuali kalau suami tidak ada. Suaminya umpamanya pulangnya malam, berangkatnya subuh umpamanya, atau nggak pulang karena ada tugas luar umpamanya, maka walaupun tidak izin suami dibolehkan. Tapi kalau ketika suami ada, wajib minta izin. Nggak boleh saum yang hukumnya sunnah menghalangi kewajiban. Umpamanya si suami ada di rumah lalu membutuhkan istrinya, ingin melakukan hubungan sama istrinya. Istrinya bilang, maaf saya lagi saum nih, saum Daud. Nanti aja habis maghrib. Habis maghrib mengengapkan kata, nanti habis isya. Habis isya masih engap, nanti aja 10 malam tidur. Maka tidak boleh. Dosa si istri. Kalau umpamanya dia melakukan amalan sunnah seperti saum sunnah tetapi bisa menghalangi kewajiban dia melayani suami ketika suami menginginkannya. Selama ada izin suami, umpamanya tadi Jumat, Sabtu, Ahad tidak ya, karena suami libur ada di rumah ya, bagus. Tapi hari lain suami tidak ada, umpamanya mungkin dinasnya di luar kota, setiap Jumat pulang sampai Ahad, Senin berangkat lagi. Selama suami tidak ada, saum terus, boleh. Pas suami ada tidak saum, sebab amat sangat mungkin suami menginginkan dia di siang hari dengan dadakan, yang apabila dia saum walaupun suami umpamanya tidak memiliki hasrat apapun, tapi mungkin hasrat itu datangnya dadakan, tapi suami itu aduh istri saya lagi saum jadi nggak bisa, maka tidak boleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Ya, silakan. Baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa boleh di waktu sujud dalam sholat malam mendoakan anak yang sakit atau yang sudah meninggal atau yang lainnya Ustadz? Silahkan. Ya, bukan boleh. Bagus. Baik dalam tahajud ataupun di dalam sholat fardu biasa ataupun di dalam sholat sunnah selain tahajud ataupun di luar sholat. Doakan siapapun, anak kita baik yang sudah meninggal ataupun yang masih ada. Orang tua kita baik yang masih meninggal ataupun yang sudah baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Atau orang lain, saudara, ya, atau bahkan tetangga, atau bahkan sahabat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, doakan dengan doa-doa kebaikan. Baik dalam tahajud, di luar tahajud, dalam sholat fardu, atau dalam sholat sunat, atau di luar sholat, ketika apapun, boleh mendoakan kebaikan, dan bukan hanya boleh, tapi bahkan bagus, tanpa memberitahukan kepada orang yang didoakannya. Dan itu termasuk doa yang mustajab ya. Jadi dakwatul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Inda ra'sihi malakun. Doa orang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan itu mustajab. Di sampingnya ada malaikat yang mengaminkan doa orang itu, lalu dikatakan walaka bimithli, dan bagimu seperti isi doamu.
Jadi sangat bagus mendoakan terlebih di dalam sholat karena itu momen yang sangat spesial, sangat dekat kepada Allah dan sangat diijabah oleh Allah SWT ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.